Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Rini di channel aku ganti nama. Di sini aku bakalan nge-review 5 barang yang esensial untuk kamu-kamu yang WFH atau remote working atau working from home. Nah, for your information nih, kalau aku kemarin-kemarin itu bekerja di perusahaan di Korea. Tetapi karena ada masalah visa, aku harus balik lagi ke Indonesia dan bekerja tetap di perusahaan yang sama, tetapi secara WFH atau secara remote. Jadi berikut adalah 5 barang esensial apabila kamu WFH. Barang yang pertama adalah meja. Yap, meja itu penting banget ternyata teman-teman. Nih aku ceritain dari awal. Pertama-tama aku mikir meja itu nggak penting. Jadi aku beli meja lipat kayak gini nih. Oh, nih aku bawa nih. Jadi awal-awal aku beli meja lipat yang kayak gini, padahal aku kerja pakai laptop dan harus duduk selama 8 jam gitu ya. Ternyata pas aku pakai meja lipat ini itu nggak enak banget teman-teman, nggak ada senderan, itu yang pertama. Nah, setiap aku istirahat itu kan deket banget sama kasur. Jadi kerja rebahan gitu terus siklusnya tuh. Jadi benar-benar ke badan tuh nggak enak. Dan kalaupun harus nyender, itu nyendernya ke tembok teman-teman. Jadi benar-benar nggak sehat banget kan ya kalau terus menerus nyender di tembok. Akhirnya nextnya aku berniat beli meja kerja yang proper gitu. Pertama-tama budgetku sih cuma 200-300 ribu gitu, nggak boleh lebih. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli meja yang kayak gini. Nah, aku beli meja kayak gini dengan lebarnya 80 cm. Wahai teman-temanku sekalian, gak tahu aku sial atau bagaimana ya, tapi itu meja gak selang seminggu udah rusak, udah babai gitu ya. Bawahnya itu udah bener-bener copot, gak bisa sama sekali dipasang lagi, udah roboh. Dan sekarang gak ada papannya aja di sini nih. Pokoknya sekarang tinggal papan atasnya aja, bawahnya itu udah gak tahu kemana. Akhirnya mau gak mau aku harus nabung lagi. Dan akhirnya kebeli meja yang aku pakai sekarang ini. Tada! Nah, ini adalah mejanya. Ini benar-benar on budget sih, walaupun agak mahal sedikit. Ini cuma 500 ribuan dan sudah sama ongkir ke seluruh Indonesia. Ukurannya adalah 120 cm x 55 cm x 75 cm. Dan ini menurutku pas banget kalau kalian kerja dengan laptop dan multi device. Aku seneng banget sama meja ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari meja, please jangan sok-sokan pengen cari yang murah, tapi cari yang murah dari kualitas. Contohnya dengan meja yang aku punya ini. Nah, ini dia mejanya datang dalam keadaan knockdown, jadi kita harus rakit sendiri, tetapi udah dibekali juga petunjuk perakitan. Kali ini aku mengerahkan suamiku untuk merakit, ya mau nggak mau dia harus bisa karena dia laki, tapi dia bisa kok untungnya. Dan meja ini bahannya adalah particle board, tapi dia kuat banget. Sampai saat ini aku gak ada keluhan apapun saat memakai meja ini. Pokoknya recommended deh. Mejanya simple banget, jadi gak ada rak ataupun lemari. Jadi kalau kalian ada barang-barang yang harus disimpan, kalian harus beli troli ataupun rak tambahan. Tapi sayangnya bagian depannya ada seperti kayu lagi. Jadi untuk kabel manajemen kayaknya kurang bagus sih kalau di aku. Overall aku suka banget sama meja ini. Nah, kalau ada yang mau beli meja ini, linknya udah aku taruh di description box. Silahkan dicek aja, diklik. Barang yang kedua adalah kursi. Ternyata kursi ini penting juga nih buat kita-kita yang WFH. Karena apa? Karena kita duduk 8 jam cuy. Jadi bener-bener harus duduk di tempat yang nyaman. Awalnya aku beli kursi yang kayak gini. Nih, ini aku pakai sih, kelihatan nggak? Nah, awalnya aku pakai kursi yang kayak gitu, tapi nih teman-teman ya, dasar terlalu menjunjung tinggi keestetikan karena kursinya lucu banget kan, warnanya putih juga. Terus teman-teman yang ala-ala estetik gitu pasti ada loh yang beli kursi macam ini. Cuman kalau dipakai buat kerja itu big no. Karena kita 8 jam, sekali lagi kita 8 jam duduk
kerja gitu dengan kursi yang kaku kayak gini itu pegel banget. Jadi kalau kita duduk lama terus langsung berdiri dari kursinya itu udah aduh jompo banget, udah segala macam kerasa kesakitan badan ini ya. Dan ini cuma bertahan 2 bulan aja teman-teman. Nextnya aku beranikan untuk beli kursi yang nyaman banget buat dipakai kerja. Nah ini aku dapat referensi dari YouTube ini nih. Nah abangnya bilang kalau kursinya ini enak banget. Nah, ini dia kursi Direktur Ergotek. Ini juga datang dalam keadaan knockdown, jadi kita harus pasang sendiri. Tapi ada tutorialnya di YouTube. Kita langsung tanya aja sama yang jual, langsung dikasih videonya. Ataupun di Shopee-nya juga udah ada, kita bisa langsung lihat. Kita kerahkan lagi para laki-laki ya untuk merakit kursinya. Ini kursinya mantap sih. Kalian juga bisa request bahan kursi dan juga warnanya. Ini dia kursinya, aku pilih bahan kain dan berwarna abu-abu supaya nggak PO. Karena kalau pengen warna lain itu harus PO. Ada senderan lehernya dan juga senderan tangan. Sebenarnya senderan lehernya itu nggak terlalu berguna buat aku karena terlalu tinggi. Karena aku 150 cm ya, jadi nggak guna sih. Terus ini juga ada rodanya. Enak banget kan, bisa maju mundur. Dan juga ini ada bagian recline yang bisa mundur kalau kita nyender. Terus tidak lupa dilengkapi dengan bagian untuk naikkan dan menurunkan kursinya. Dengan harga cuma 800 ribuan ini terbaik sih menurutku di kelas kursi direktur kayak gini. Selanjutnya barang yang wajib kalau kalian WFH lagi adalah standing laptop standing bracket atau apalah itu namanya ya. Ini dia sandaran laptop atau peninggi laptop atau bracket laptop. Dan aku beruntung banget dapetin ini barang karena seperti yang kita tahu kalau standing laptop itu kalau murah ya murah tapi jelek gitu, kalau mahal ya mahal gitu tapi bagus. Dan ini murah tapi nggak murahan, ini benar-benar bagus banget walaupun bahannya dari plastik. Harganya di angka 100 ribuan aja dan ini bisa naik turun sesuai dengan yang kita mau. Ini dari merek Gojodok, jadi aku lebih percaya walaupun dia dari plastik dia bakalan kuat menahan laptop aku. Laptopku itu gede banget ya, ukurannya 15 inci dan berat 2,5 kilo. Tuh lihat, ini masih mantep, nggak patah. Selama aku pakai berbulan-bulan juga bagus banget. Peninggi laptop ini menurutku berguna banget karena selain untuk menjaga laptop kita biar nggak panas, ini juga bisa membantu kesehatan mata kita. Karena kalau lama-lama lihat laptop secara lurus gitu kan sakit juga mata. Jadi lebih baik pakai peninggi ini biar pas untuk lihat laptopnya gitu. Tuh lihat, mantep banget sih Gojodok ini. Gampang banget juga nge-adjustnya dan walaupun plastik dia bagus banget, kokoh. Like it. Yang mau silahkan klik link di description box, sudah aku cantumkan link pembeliannya. Nah, sebenarnya ini mouse incaran aku banget karena ini cantik banget dan mungil gitu. Sejak aku lihat-lihat review sejak masih di Korea, ini bener-bener bikin aku jatuh cinta banget. Cuman sayang waktu itu di Korea harganya mahal banget si Logitech ini, karena bukan buatan Korea kali ya, buatan luar, jadi harganya lebih tinggi daripada sekarang yang dijual di Indonesia. Jadi aku sabar. Ini dia unboxing ala-ala dari mouse kecintaan aku ini, Logitech Pebble M350. Paketan dalam mouse ini sudah ada baterainya yang katanya bisa tahan sampai 2 tahun. Tapi yang namanya baterai bisa diganti sendiri ya. Dan ini si cantik Pebble M350. Dan ini silent. Jadi kalaupun ngeklik-klik gak bakal ada suara bising kayak mouse biasanya. Dia ini mouse yang multi device, jadi bisa pakai dongle dan juga bisa pakai Bluetooth
serta ada lampu indikator sebagai penanda kalau kita mau pakai dongle atau pakai Bluetooth. Di dalamnya ada tempat baterai dan juga tempat dongle. Jadi kalau misalnya dongle-nya nggak dipakai, bisa disimpan di dalam mouse-nya, nggak rempong. Dan kalau mau masang lagi mouse-nya ini ada magnetnya, jadi nggak usah khawatir geser-geser, bener-bener enak banget karena ada magnetnya. Nah, biasanya aku pasang dongle untuk di laptop, dan kalau Bluetooth aku biasanya koneksikan dengan iPadku. Jadi praktis banget. Ini dongle-nya udah aku coba pasang di laptop. Kalau ingin menggunakan dongle, pastikan lampu indikator nyala berwarna hijau. Tuh, ini sudah menyala dan tersambung dengan laptop. Untuk ganti device menggunakan Bluetooth, kita tinggal pencet lagi saja lampu indikatornya, lalu sambungkan dengan iPad atau apapun yang menggunakan Bluetooth. Untuk pertama kali mengkoneksikan memang butuh setting dulu, tapi kalau misalnya selanjutnya itu tidak perlu setting lagi. Dan kalau sudah disetting, kita lihat lampu indikator, kalau sudah menyala biru, itu bisa langsung connect dengan Bluetooth-nya yang ada di iPad. Harga mouse ini sekitar 200 ribuan, yang mau samaan silahkan klik link di description box. Ini juga inceran aku banget sih. Lagi-lagi ini barang inceran aku sejak aku di Korea adalah multi-device keyboard K380 dari Logitech. Sebenarnya di awal-awal juga aku galau banget mau beli atau enggak nih si keyboard ini. Karena di laptopku itu sudah tersedia numerik keypad, sedangkan di Logitech ini nggak ada numerik keypadnya. Dan pekerjaanku itu biasanya emang suka nulis nomor-nomor gitu. Sebenarnya aku perlu yang ada numerik keypadnya. Tapi aku nggak tahan karena keyboard ini cantik banget, apalagi bisa diseragamkan dengan si mouse-nya. Karena dia sebenarnya ada beberapa macam warna dan ada pasangannya di mouse-nya yang tadi itu. Nah, di dalam paketannya sudah dilengkapi juga dengan baterai dan petunjuk pemakaian. Keyboard ini juga multi device, bisa sampai mengkoneksi 3 Bluetooth sekaligus. Nah, tombol 1, 2, 3 yang sebelah sini itu untuk mengganti device-nya. Dia mengeklaim kalau baterainya itu bisa tahan sampai 2 tahun juga, seperti mouse-nya. Bentuknya benar-benar compact, dan ini yang bikin aku jatuh cinta. Ini dia contoh pengkoneksian keyboardnya dengan laptopku. Untuk nomor 1 aku koneksikan keyboard ini dengan laptop, dan kalau pencet nomor 1 sampai lampu indikator nyala, itu sudah otomatis nyambung dengan laptopnya. Bisa dilihat itu sudah connected ya. Kalau sudah connect, ini bisa langsung mengetik di laptop. Untuk tombol nomor 2, aku koneksikan dengan iPadku menggunakan Bluetooth, dan sudah otomatis terhubung juga setelah pencet nomor 2. Mencoba mengetik di iPad, itu sudah nyambung. Untuk ganti lagi ke laptop, tinggal pencet saja nomor 1 sampai lampu indikator nyala, dia langsung otomatis pindah ke laptop. Benar-benar membantu banget kalau misalnya kita kerja di beberapa device, dan compact ya. Dua benda ini benar-benar berpasangan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada berbagai macam warna, jadi tinggal pilih aja mau warna apa. Kebetulan di sini aku pilih warna putih karena cantik banget. Bentuknya juga compact dan dua-duanya silent. Mau pengetikan dan juga klik mouse-nya juga silent. Ukurannya lebih kecil dari mouse dan keyboard kebanyakan, jadi awal-awal memang butuh adaptasi terlebih dahulu, tapi tidak terlalu lama, selang seminggu juga sudah terbiasa pakai keyboard dan mouse ini. Yang mau samaan, aku udah taruh link pembelian di description box ya. Ini dia headphone yang jadi Kokojo kalau di Sunda itu ya. Karena ini udah murah, noise cancellingnya top banget teman-teman nih.
Ini dia headphone andalanku. Harganya benar-benar murah banget tapi kualitasnya oke. Ini dari Logitech, di bawah 100.000 rupiah aja. Kualitas headphone dari Logitech sih nggak usah diragukan lagi ya. Ini aja yang paling murah udah sebegini bagusnya. Noise cancellingnya juga oke parah. Waktu aku bicara dengan customer atau klien, nah walaupun di rumahku itu lagi berisik, anak-anak lagi teriak-teriak, bahkan ada juga suara azan yang banyak banget itu kalau di rumah ya. Ini bener-bener gak kedengeran di customer karena kan aku coba rekam ulang terus tuh kalau misalnya ada berisik-berisik, tapi bener-bener gak ada, itu cuma ada suaraku aja. Colokannya masih 2 jack kayak gini, jadi terpisah antara mikrofon dan speaker. Jadi bisa langsung dicolokkan ke laptopku karena laptopku masih menggunakan 2 jack ini. Tapi kalau kalian pakai jack 3,5 mm, beli saja konverter kayak gini. Ini murah banget, cuma di bawah 10.000 juga. Bisa langsung dicolokin ke konverternya. Dan si jack 3,5 mm ini bisa langsung disambungkan dengan device apapun. Tapi kalau kamu pakai iPhone atau iPad harus beli lagi konverter Lightning to 3,5 mm. Jadi ini juga bisa langsung dicolokin ke iPad ataupun ke iPhone yang ada colokan Lightning-nya. Oke, itu dia tadi review 5 barang yang wajib kalau kalian WFH. Nah, semua link pembelian udah ada di description box. Silahkan kalian klik kalau ada yang mau beli. Ini rekomendasi dari aku, pokoknya top banget. Dan kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi apapun mengenai WFH, silahkan komen juga biar aku bisa coba-coba juga, karena udah mulai bosen nih WFH terus ya, udah mau setahun, jadi aku perlu sesuatu yang fresh gitu. Jangan lupa subscribe juga YouTubeku ini, mohon maaf banget udah lama nggak update karena kemarin aku kan pindahan dari Korea ke Indo, butuh tasi gitu ya. Terus jangan lupa add IG aku yang baru karena IG aku yang lama nggak bisa dibuka. IG-nya di sini ya, silahkan di follow. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.